Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Husnia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020 di Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya akan menjabarkan proses sejarah bangsa Indonesia dari zaman penjajahan, kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan masa setelah proklamasi sampai dengan masa reformasi. Zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan terdapat beberapa zaman kerajaan, tetapi yang akan saya jabarkan yaitu zaman kerajaan Kutai, zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Majapahit, dan zaman penjajahan. Zaman kerajaan Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Menurut prasasti tersebut, Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana itu membangun yupa sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kalinya menampilkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah bagi para Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera. Pada zaman kuno, 400-1500, terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang luas, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Zaman Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan yang besar, Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Menurut prasasti Telaga Batu, raja atau haji pemegang otoritas tertinggi. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi yaitu Marfuat Vanua Sriwijaya Siddayara Subika, yang artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan, atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut adalah prasasti-prasasti di Talang Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila disambung mempunyai arti berbatu sendi lima. Dalam bahasa Sansekerta juga mempunyai arti pelaksana kesusilaan yang lima atau Pancasila Krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Zaman penjajahan. Penjajahan Belanda membuat kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, dan wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Semua yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi lenyap. Penjajahan Eropa yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia tersebut mendapat perlawanan secara fisik dari bangsa Indonesia. Mereka dengan semangat patriotik berjuang menentang penjajahan Belanda, tetapi perjuangan pada waktu itu sifatnya masih kedaerahan, sehingga mereka tidak berhasil.
Berhasilnya Belanda berkuasa di Indonesia disebabkan antara lain oleh karena adanya politik divide et impera yang memecah belah bangsa Indonesia menjadi kepingan-kepingan kekuasaan yang berupa kerajaan-kerajaan kecil yang terisolasi satu dengan yang lain. Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional tahun 1908. Pada awal abad ke-20 adalah awal dari kebangkitan Indonesia yang dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tokohnya yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian muncul organisasi Serikat Dagang Islam yang disingkat SDI pada tahun 1909 dan berubah nama menjadi Serikat Islam yang disingkat SI pada tahun 1911 di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto. Berikutnya muncul Pila Indice Partij pada tahun 1913 yang dipimpin oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dan pada tahun 1927 berdirilah sebuah partai politik yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro Purbo Pranoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Melalui sumpah ini makin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan ini adalah bangsa Indonesia. Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia melalui propaganda dengan menyatakan Jepang pemimpin Asia dan Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Jepang hadir untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Sebagai bentuk nyata dari propaganda itu, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, hal itu hanya tipu muslihat agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda. Nilai Pancasila dalam masa perjuangan melawan Jepang tidak secara nyata tersurat. Nilai-nilai Pancasila yang dipupuk sejak Sumpah Pemuda, yakni nilai persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan dari suatu bangsa yang ingin merdeka, kiranya masih sangat kuat pada masa ini. Proklamasi Kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dengan istilah Dokuritsu Zunbi Chosakai. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah badan penyelidik ini dengan ketuanya Dr. K.R.T. Rajiman Widyoningrat. Sidang BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Dalam sidang itu, beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang itu adalah Muhammad Yamin. Mengemukakan pidatonya, ia mengusulkan gambaran rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. 4. Beri kerakyatan atau permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Pada akhir pidatonya,
Muhammad Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran, yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan rancangan itu dimulai dengan pembukaan. Tokoh kedua yakni Profesor Supomo. Dalam pidatonya saat sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan rancangan dasar negara sebagai berikut. 1. Paham negara kesatuan. 2. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Dan tokoh ketiga yakni Insinyur Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 yang disampaikan secara lisan mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Beliau mengusulkan agar kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dari 5 dipersempit lagi menjadi Trisila dengan rincian sosionalisme atau kebangsaan, sosiodemokrasi atau mufakat, ketuhanan. Kemudian diperketat lagi dengan istilah Eka Sila dengan intinya yaitu gotong royong. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan hasil pembahasan 9 tokoh tentang pidato dan usulan mengenai dasar negara yang sudah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Dalam Piagam Jakarta ini, Pancasila dirumuskan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia. Dan 3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidang yang pertama. Sebelum sidang dimulai, para peserta sidang yang berjumlah 27 orang terlebih dahulu bermusyawarah membahas beberapa perubahan atas Piagam Jakarta, terutama dalam sila yang pertama. Musyawarah itu mencapai kesepakatan dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini. Keputusan-keputusan sidang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Masa setelah proklamasi. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, Belanda tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menjajah kembali Indonesia dengan membonceng sekutu. Pada tanggal 29 September 1945, tentara Belanda tiba di Jakarta. Belanda mempropagandakan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Pada tanggal 10 Oktober 1945, Inggris mengakui kekuasaan Belanda.
Belanda berupaya membentuk Republik Indonesia Serikat dengan RI sebagai salah satu negara bagiannya. Untuk mewujudkan maksudnya itu, Belanda membentuk negara-negara kecil. Wilayah negara RI hanya meliputi Jawa dan Sumatera, dikurangi Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Hingga 23 Februari 1949, Belanda berhasil membentuk 15 negara bagian. Ke-15 negara bagian itu disebut Bijeenkomst Federal Overleg, yang disingkat BFO. Belanda juga melakukan agresi militer, oleh karena itu terjadi sengketa antara RI dan Belanda. Pancasila pada masa reformasi. Tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 boleh dikatakan sebagai hari dan saat bersejarah bagi bangsa Indonesia umumnya dan gerakan reformasi khususnya. Pada detik-detik itu, Presiden Soeharto yang selama 30 tahun lebih berkuasa mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan Presiden RI kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh. Dengan demikian, tembok penghalang reformasi sudah runtuh dan jalan untuk proses reformasi selanjutnya terbuka lebar. Tetapi pada saat yang sama, tantangan terhadap reformasi pun terhampar di depan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Semua data atau materi yang saya jelaskan mungkin bisa Anda cari di daftar pustaka ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun tutur kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.